kita akan menghadirkan dua narasumber yang ditunggu-tunggu, penyelenggara pemilu dan pengawasan pemilu. Langsung saja kami undang sebagai narasumber kita di sore hari ini Bapak Theodorus Kosain SSMO. Berikan aplaus dulu. Beliau adalah sekaligus mewakili Ketua KPU. Beliau merupakan Kepala Divisi SDM. Berikan aplaus dulu Bapak. Berikan aplaus sekali lagi beliau. Terima kasih sudah hadir dan Bapak Pejabat Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Jawa, Bapak Ibu untuk lebih akrab dan lebih semangat lagi kita berikan semangat dan memberikan undangan KPU sebagai badan penyelenggara pemilu hari ini akan menyampaikan paparan tentang kesiapan KPU Provinsi Papua Pegunungan pada penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini. Kayaknya tepuk tangan kurang keras. Oke, saya lanjut. Pimpinan partai politik juga sudah hadir. Terima kasih buat pimpinan partai politik 8 provinsi, juga ada yang dari kabupaten, dan di sini ada tokoh adat yang namanya DPTB. Data pemilih tambahan KPU di 8 kabupaten. Daftar pemilih tambahan itu artinya penduduk yang namanya sudah terdaftar di DPT, tapi karena ada aktivitasnya sibuk, misalnya mau pindah ke Timika, mau pindah ke Jakarta, itu dilakukan proses DPTB. Nanti lapor di KPU, kemudian namanya didaftarkan di sana sebagai DPTB. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini maksudnya ada penduduk yang jumlah perekamannya tak banyak itu, namanya tidak terdaftar di dalam DPT. Karena kalau melakukan perekaman, dia bisa menggunakan haknya di proses DPK. Satu-satunya yang akan melakukan dua metode pemungutan suara itu kita di Papua Pegunungan dengan Papua Tengah. Karena itu kesiapan logistiknya, kesiapan sosialisasi, kesiapan bidang itu juga dua. Jadi satu sisi kita harus sosialisasi bidang kepada teman-teman yang memang TPS-nya sudah ditentukan untuk pokok, tapi pada sisi lain kami juga melakukan sosialisasi dengan bidang untuk pemilu sistem noken. Nah, terkait sistem noken, kami minta maaf sekali. Pemilu 2019 itu nyaris tidak melakukan sosialisasi terkait dengan keputusan KPU RI nomor 810. 810 itu terkait dengan jurnis bahwa pemungutan suara sistem noken itu ada tahapannya. Tapi nyaris tidak dilakukan sosialisasi karena kita bahas akhir Maret, awal April, jurnisnya keluar tanggal 5. Sementara tanggal 17 April 2019 itu kita harus melakukan pencoblosan. Teman-teman KPU semua sibuk pada logistik di sana itu, sehingga ini bagian dari evaluasi. Saya berharap kalau hari Senin kita lakukan FGD tentang noken, semua partai politik, semua masyarakat bilang noken, maka tadi termin pertama dilakukan diskusi, ya harus jalan, harus sistemnya yang harus diperbaiki, begitu. Maka kami berpikir begini, sosialisasi tentang noken tentu kita lakukan, tapi kami butuh juga
simulasi bagaimana itu pemberian suara. Setelah itu kami juga ingin lakukan film-film kecil supaya film itu bisa mengajarkan tentang bagaimana sistem model dan tutorial juga mungkin penting. Jadi mulai sekarang kita lakukan itu karena berdasarkan kajian yang kita lakukan selama 5 tahun kita wawancara dengan orang di 14 kabupaten yang melaksanakan sistem model. Pemungutan suara ini sangat bervariasi. TPS ini kalau mungkin di situ, kemudian beberapa mungkin di situ, kemudian jika kamu yang memilih orang ini kan di situ mulai bagi-bagi. Ada yang bilang muna-muna itu bahasanya orang Intajaya. Mari kita bicara dulu habis itu kasih dia selama. Ada yang di Paniai itu bukan orang semua. Ada betul ada 4 orang dalam kampung itu. 4 tahun itu panggil semua mereka. Lalu masyarakatnya dengan 1-2 kepala suku namanya Tomobi dipakai. Lalu masyarakat ini langsung bilang, kamu tidak. Ini yang nanti kita pilih. Kamu itu tinggal di Jayapura lama-lama. Kamu itu tidak tahu pergi ke gereja. Kamu tinggal dengan kita, tukang mabu. Ini variasi sekali. Berdasarkan varian pemungutan atau pemberian suara ini, lalu kami memikirkan untuk melakukan simulasi itu penting, tutorial itu penting. Itu yang mungkin tadi disampaikan bahwa baik-baik dulu sistemnya. Masyarakatnya adalah heterogen, banyak suku, banyak daerah ada di situ. Biasanya ada pusat-pusat kota, pusat-pusat pendidikan di distrik, di kampung-kampung, pusat-pusat kesehatan, pusat-pusat keagamaan biasanya ada di situ. Nah, ini dari indikator bisa statusnya tadi sistem noken berubah menjadi sistem kontraflow. Ada kebalikannya indikator sistem noken. Jangkauan masyarakat ini karena akses infrastrukturnya harus naik turun menyeberang kali. Ini menyebabkan kita masyarakat tidak mudah soal SDM. Jadi banyak indikator yang kita bisa tetapkan ini sistem noken atau sistem one-man-one. Lanjut di sekitar TPS itu ditempel foto kandidat, foto para caleg, lalu DPT. 2 itu yang ditempel di luar. Masyarakat datang, namanya yang terdaftar di TPS itu, masyarakat datang di situ, lihat nama, lalu Pak Hasil permisi saya mau masuk, disediakan khusus di situ. Sebelum dulu dia lakukan pendaftaran bahwa saya ada, dia lakukan registrasi pendaftaran, duduk, petugas memanggil untuk mendapatkan 5 surat suara. Satu surat suara untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, yang ketiga DPD RI, yang keempat DPR provinsi, yang kelima DPR kabupaten. Lalu bawa ke bilik suara. 1 orang 5 menit menggunakan 5 surat suara di 4 bilik suara. Kenapa 5 menit? Kenapa jam 7 sampai jam 12? Ada rumus. Kenapa satu TPS 300 orang? Ada rumus antara jumlah DPT di satu TPS jam 7 sampai jam 1, kemudian 1 orang 5 menit di bilik suara. Itu ada rumusnya sehingga dicantumkan bahwa 1 orang di bilik suara itu 5 menit. Setelah dilakukan pencoblosan, lalu disediakan 5 kotak suara, 1 kotak suara untuk presiden dan wakil presiden, kemudian kotak suara berikut lagi untuk DPR RI, berikutnya lagi untuk DPD, berikut lagi
minta permisi sama Pak Hansip yang dari itu keluar. Ini proses di pemungutan suara di TPS suara. Gara-gara mereka pergi pulang akhirnya keluar dan istilah sistem itu heboh. Ikat di Kabupaten Yahukimo. MK berpendapat atau berpendapat bahwa pemilu legislatif tahun 2009 tidak dilakukan dengan cara pencoblosan. Tidak dilakukan dengan cara pencoblosan. Surat-suara melakukan dengan kesepakatan warga atau aklamasi, yaitu terus ya ini sampai 8. TPS menggunakan sistem token kecuali di distrik TKI. Jadi distrik TKI itu 13 TPS menggunakan one man one vote dari 51 distrik. Kemudian kabupaten Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, saya akan membacakan kesepakatan bersama. Dan mudah-mudahan saksi kita bisa memberikan juga kita khususnya provinsi dengan pemimpin amanah. Saya tetap apa yang saya katakan diikuti semua yang ada. Kesepakatan bersama mewujudkan pemilu tahun 2024 jujur, aman, dan demokratis. Kami peserta pemilu, penyelenggara pemilu, TNI dan Polri di Provinsi Papua Pegunungan menyatakan satu, kami sepakat siap mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 secara jujur, amin, dan demokratis dalam suasana tertib, lancar, dua, kami sepakat tidak akan melakukan segala bentuk ancaman, intimidasi, provokasi, tindakan anarkis, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya selama pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan. Tiga, kami sepakat tidak akan menyebarkan atau mengeksploitasi isu-isu yang bersifat suku, agama, ras antar golongan. Empat, kami TNI dan Polri siap mengamankan dan sepakat menjunjung tinggi netralitas penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Lima, kami peserta pemilu sepakat untuk siap menang dan siap menerima kekalahan hasil perolehan suara pada pemilu tahun 2024. Enam, kami sepakat mentaati semua ketentuan, memegang teguh moral dan etika
serta pengamanan dan menghormati asasi manusia. Bapak sebagai ketua KPU untuk kelancaran pemilu yang akan datang. Iya, bagi saya untuk kegiatan hari ini safari Kapolda Papua, Pangdam Tugas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dengan Pak Muslim. Ini sangat bagus sekali, sangat strategis, tapi juga sangat momentum. Kenapa? Sebagai daerah provinsi baru itu menyampaikan edukasi, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan penegasan-penegasan, kerjasama antara semua pihak yang berkepentingan dalam sukseskan pemilu itu penting. Jadi tadi saya tangkap itu perlunya, pentingnya dan dirawatnya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, kerjasama yang baik supaya pemilu itu sukses gitu. Tadi ada peserta mengatakan bahwa kita perlu letakkan dasar, dasar nilai-nilai demokrasi kita harus letakkan di sini. Itu saya rasa penting. Pak Kapolda tadi bilang Provinsi Papua Pegunungan bisa jadi role model. Saya rasa ini pesan-pesan yang sangat menyedihkan. Sinergitas itu harus dibangun, sehingga safari kalau boleh itu ya setiap berapa bulan sekali dalam rangka pemungutan suara menuju 14 Februari 2024. Nah, sehingga kegiatan ini kami sebagai KPU Provinsi Papua Pegunungan memberikan respon yang sangat baik, sangat bagus, sehingga dengan kegiatan ini kita bisa memastikan bahwa semua orang yang ada di dalam kegiatan ini punya tanggung jawab yang sama, untuk melaksanakan tahapan